Saya masukkan ke video. Udah, buka airnya. Buka airnya, Mama buka airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, mudahkan kami ya Allah mencari ilmu, mudahkan kami ya Allah mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, mudahkan dan lancarkan muhasabah, ruqyah dan pengajian manajemen hati pada hari ini, dan berkahi rumah kami, berkahi ya Allah pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai muhasabah ya, ruqyah dan pengajian manajemen hati pada hari ini dengan membacakan kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahya anta maqsudi wa ridhaka maghdubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, keridhaan-Mu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Baik, lebih dahulu sebelum kita ruqyah, kita muhasabah dulu ya. Saya jelaskan tentang muhasabah. Muhasabah adalah sebuah upaya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat kebaikan dan keburukan. Evaluasi atau introspeksi diri tersebut terhadap hubungan hamba dengan Allah atau hablum minallah, hubungan manusia dengan manusia hablum minannas, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri hablum minannafs. Firman Allah dalam Al-Quran ini dalil muhasabah ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasr ayat 18. Dan Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang yang pandai adalah yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Semoga Allah merahmati dan meridainya. Kemudian berikutnya Umar bin Khattab, semoga Allah merahmati dan meridainya, pernah berkata, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, karena lebih mudah bagi kalian menghisap diri kalian hari ini daripada besok hari kiamat. Dan bersiaplah untuk menghadapi pertemuan terbesar. Ketika itu kalian diperlihatkan dan tidak ada suatu pun pada kalian yang tersembunyi. Nah, itulah dia dalil-dalil kita disuruh bermuhasabah ya. Nah, jadi kita mengevaluasi, introspeksi diri ya terhadap amal ibadah kita, apa yang telah kita lakukan dan apa yang sudah kita persiapkan dan akan kita persiapkan untuk bekal kita pulang ke akhirat. Kemudian manfaat muhasabah, yang pertama Allah ridho
Kenapa Allah ridho, Allah suka? Karena ini perintah Allah. Jadi kita dituntut setiap saat supaya bermuhasabah, ya, dan mendapatkan pahala. Itu amal ibadah muhasabah karena sudah menjalankan perintah Allah. Yang kedua, termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah. Yang ketiga, menjadi ringan pada hari kiamat jika sering menghisap atau mengevaluasi diri. Yang keempat, muncul kesadaran dalam hati akan kekurangan, kelemahan dan keburukan diri. Yang kelima, manfaat muhasabah, amal ibadah menjadi sempurna dan bersih dari penyakit-penyakit hati. Yang keenam, hawa nafsu menjadi lemah dan terkekang untuk berbuat keburukan. Yang ketujuh, menimbulkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedelapan, tahu dan kenal kualitas diri sehingga tergerak hati untuk menggali. Yang kesembilan, manfaat muhasabah, timbul paham dan sadar di hati terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Yang terakhir dan kesepuluh, benteng dari godaan setan dan menghapus dosa-dosa. Sebenarnya banyak lagi manfaat muhasabah, tidak hanya 10, ya. Nah, ini sebagian aja. Jadi penting kita untuk bermuhasabah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutin muhasabah? Udah pernah muhasabah, Pak? Belum ya? Ibu udah pernah? Belum ya. Jadi mulai sekarang cobalah ya. Yang paling nikmat, yang paling lezat itu ketika salat tahajud. Habis salat tahajud, wah, pada malam hari di sepertiga malam. Sepertiga malam jam berapa itu? Sekitar jam 2:30 bangun. Nah, disitulah kita merenung, evaluasi, introspeksi sambil menangis, ingat dosa-dosa yang lalu. Duduk aja, ambil duduk, ya kan, ambil duduk, sholat tahajud dulu, atau kalaupun nggak malam hari, boleh juga kapan di pagi, siang atau sore, ambil duduk dulu, sholat sunat hajat dulu 2 rakaat, atau sholat sunat tobat 2 rakaat, duduk aja gini menghadap kiblat. Coba kemudian renungkan dosa-dosa yang sudah kita buat, ya, yang lalu, ya, tahun lalu, mulai dari akhir balik, dosa sama orang tua, sama istri, dosa sama Allah. Kemudian renungkan, pahami persiapan apa yang sudah kita buat, yang sudah kita lakukan untuk bekal kita mati. Apakah kita sudah belajar ilmu agama? Apakah kita sudah menolong agama Allah? Apakah kita sudah membantu orang? Sejauh mana kita sudah berbakti kepada orang tua? Sejauh mana kita sudah menjadi ayah yang baik buat keluarga? Itu renungkan. Kalau belum baik, perbaiki. Kalau masih sedikit, tingkatkan. Itulah muhasabah. Kalau kita nggak bermuhasabah, kita akan leha, kita akan lupa, kita akan lalai, kita merasa amal ibadah kita sudah sempurna. Betul? Kita akan merasa sudah cukup amal ibadah kita untuk bekal kita pulang ke akhirat, ya kan? Kalau kita nggak muhasabah, kalau kita nggak mengevaluasi. Begitu juga dengan mengenai pekerjaan kita. Apakah kita sudah jujur dalam bekerja? Apakah kita sudah amal ma'ruf nahi mungkar dalam bekerja? Mengajak kebaikan dalam bekerja? Apakah kita ada makan uang haram, barang yang haram dalam bekerja? Kalau ada, bertobat, mohon ampun kepada Allah. Besok jangan buat lagi. Gitu. Pernah gitu Bapak? Belum ya? Ibu pernah? Bagaimana Ibu melayani suami, berbakti sama suami? Apakah sudah bagus, sudah sempurna? Mengurus anak di rumah, apakah sudah baik? Gitu. Dan berapa banyak dosa Ibu kepada suami? Nah, kalau ada, kalau banyak, mohon ampun kepada Allah. Besok jangan buat lagi. Gitu. Apakah Ibu ada gitu? Itu perlu muhasabah, ya. Jadi saya buat ini. Di mana-mana saya buat, di pengajian, di sekolah, ada juga. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi sekarang tundukkan kepala, ya, usahakan sambil menangis, ya, usahakan sambil menangis. Kenapa saya sudah sambil menangis? Ya, agar semakin bersih dosa-dosa itu, agar tergerak hati untuk mau beribadah, taat, agar lebih lebih turun, lebih terbantu turunnya rahmat Allah, lebih cepat turunnya rahmat Allah, ampunan Allah.
Ya, usahakan sambil menangis. Kalau nggak bisa menangis, usahakan menangis. Nah, nanti setelah di muhasabah ini, ketika nanti di ruqyah itu makin sehat, makin bersih hati, makin keluar jin setannya, makin bisa bersabar. Ya. Nah, coba renungkan kalimat demi kalimat yang saya sampaikan. Nah, kemudian mohon ampun kepada Allah, berjanji bertobat. Kalau memang banyak dosa yang selama ini marah-marah, nggak sabar ya, selama ini zalim ya, menyakiti orang tua ya, istri, anak ya, tetangga, mungkin kawan kantor, mungkin ada makan uang haram yang banyak, bertobat ya. Nah, itu pejamkan matanya ya, lemas saja, santai, rileks, jangan tegang kali ya. Nah, tolong pahami kalimat demi kalimat, hayati dan berjanji tidak mengulangi lagi ya. Hadirin, mari kita sejenak tundukkan kepala dan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau, akan datang suatu saat hidup ini akan berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita masih tinggal berapa tahun, beberapa bulan atau hari, atau mungkin ada di antara kita pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang bila azal sudah tiba. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bila suatu saat malaikat maut menjemput kita, tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Bila saatnya tiba, apakah kita benar-benar siap dicabut nyawa kita? Bila saatnya tiba, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni? Apakah orang tua kita ridho saat kita sakaratul maut? Apakah orang-orang yang kita zalimi, yang kita sakiti, dan kita ambil haknya sudah memaafkan kita saat sakaratul maut? Apakah kita sudah minta maaf kepada orang tua kita yang banyak berbuat dosa, yang telah menzalimi mereka, menyakiti mereka? Ya Allah, bayangkan wajah orang tua kita, bayangkan wajah orang tua kita, bayangkan wajah orang tua kita yang sudah banyak kita menzaliminya, durhaka kepadanya, menyakitinya, yang belum maksimal kita berbakti sama orang tua kita, yang kita banyak membentak, memarahinya, menyakitinya. Mereka tetap sabar, mereka tetap sabar mengasuh kita, mendidik kita, walaupun kita zalim, durhaka kepada orang tua kita. Hadirin, sekarang renungkan, sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani melawan orang tua kita? Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani membentak dan berlaku kasar kepada orang tua kita? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita hanya bisa membuat air mata mereka menetes karena kelakuan kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang bayangkan kembali, seandainya saja kita mengalami seperti saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, ribuan orang menjadi anak yatim piatu, dan mereka tidak mempunyai ayah dan ibu. Sekarang, bukankah kita masih mempunyai ayah dan ibu? Tetapi bayangkan apa yang telah kita lakukan kepada
kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu. Dosa apa yang telah kita buat kepada orang tua kita? Bayangkan dosa apa yang telah kita lakukan kepada orang tua seumur hidup kita. Lupakah kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita dan dibawa kemanapun kita pergi? Lupakah kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita? Ia tidak pernah mengeluh. Bayangkan pada saat itu betapa berat perjuangan ibu kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bayangkan ibu kita mual-mual dan tidak bisa tidur karena kita ada di dalam perut ibu kita. Bahkan ibu kita setiap malam berdoa agar kita selamat dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Betapa pengasih dan penyayangnya orang tua kita. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kami belum mampu, belum bisa membalas kebaikan mereka, ya Allah. Tolong jangan azab kami, ya Allah. Jangan masukkan kami ke dalam api neraka. Jangan membuat hidup kami menderita, ya Allah, karena belum sempurna berbakti sama orang tua kami, ya Rabb. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan setelah 9 bulan kita di dalam kandungan ibu kita, ia pun berjuang untuk melahirkan kita dengan bersimbah darah dan terasa sakit yang amat sangat. Bahkan ibu kita rela meninggal dunia asal kita selamat. Ia berdoa agar kita selamat. Ayah kita pun begitu tegang dan khawatir. Ia pun memanjatkan doa agar kita selamat. Ketika kita lahir selamat, ibu dan bapak kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Ibu dan bapak kita selalu terbangun di tengah malam karena kita menangis. Mereka tidak pernah istirahat dengan baik dan sempurna karena menjaga kita. Kemudian orang tua menghadiri kita berjalan, dan mereka tidak pernah meminta balas atas jasa-jasa yang telah mereka berikan dengan tulus kepada kita. Sekarang bayangkan, setelah apa yang telah mereka berikan dengan tulus, tetapi kita malah membalasnya dengan berlaku kasar, menganiaya, membentak, menghina, dan durhaka kepadanya. Pantaskah kita berbuat jahat, buruk, dan zalim kepada orang tua yang sudah banyak berjasa kepada kita? Sudah berapa lama kita membuat orang tua kita menderita dan meneteskan air mata? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah saat dicabut nyawa kita, tubuh kita sudah bersih dari dosa? Ya Allah, takut kami, ya Allah. Apakah lisan kita bisa menyebut nama Allah saat nyawa dicabut? Apakah akhirat kita husnul khatimah? Apakah yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas? Apakah anak-anak kita kelak yang akan mensolatkan kita? Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni maksiat kami, ya Allah. Kami bertobat kepadamu, ya Allah. Kami banyak bergelimbang dosa, ya Rabb. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenanglah ketika tubuh ini sudah menjadi mayat, tubuh ini sudah dingin dan kaku, kalau kita sudah mati, tidak ada amal yang bisa kita lakukan. Waktu kita diusung menuju kuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kapan. Liang lahat untuk kita sudah tersedia. Kita dimiringkan ke kiblat, kain kapan di wajah dibuka, lalu ditutup papan sekitar tubuh kita, gelap dan sendiri. Tidak lama karena menimbun kita. Orang-orang yang kita cintai beberapa saat berada di atas kuburan kita.
dan perlahan jatuh meninggalkan kita pulang ke rumah. Kita harus siap bila azan menjemput kapan saja. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadi karena pertemuan ini benar-benar pertemuan Engkau ridho, ya Allah, pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu. Inilah hamba, inilah kami hamba-Mu yang bergelimang dengan dosa. Ya Allah, kami telah menzalimi pada diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni kami dan merahmati kami, tentulah kami menjadi orang yang merugi. Ya Allah, terima taubat kami, dan jadikan akhir hayat kami husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama, kesehatan pada badan kami, bertambah ilmu, berkah dalam rezeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati, keampunan setelah mati. Ya Allah, permudahkanlah kepada kami saat sakaratul maut. Selamatkan kami dari api neraka dan keampunan ketika dihisab. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni kezaliman yang pernah kami buat pada orang tua. Jangan pernah biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami, ya Rabb. Berikan kesempatan sisa umur ini untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami, muliakan sisa umurnya, jadikan husnul khatimah akhir hayatnya, dan jadikan mereka ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa dekat dan mengenal-Mu. Muliakan mereka, ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, buka matanya. Mudah-mudahan kita bisa bertobat ya, kembali kepada Allah ya, menyesali atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan, maksiat dan dosa. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak mungkin ada tanggapan mungkin apa yang dirasakan ketika diruqyah tadi, atau Ibu silakan yang lainnya atau yang lainnya. Jadi kalau susah menangis, nggak bisa menangis, itu ciri-ciri hati yang keras. Maka perlu banyak bertobat agar hati itu lembut. Kenapa hati itu keras? Karena banyaknya maksiat dan dosa, karena lalai dalam ketaatan kepada Allah. Oh, Bu Ben, ya, selamat datang Bu Ben. Ahlan wa sahlan. Barakallah. Ya. Nah, itu. Jadi banyak bertobat, banyak baca Quran. Jadi agar hati itu lembut, yang pertama banyak tobat, bertobat, kemudian mandi tobat, salat sunat tobat, banyak istighfar, salat yang 5 yang wajib, kemudian apalagi baca Quran, zikir 6. Saya ulangi lagi, kalau susah menangis itu tanda hati itu keras, tanda hati itu kotor, ya maka perlu diperbaiki hatinya. Yang pertama, apa yang pertama tadi Pak, Bu? Yang pertama mandi tobat. Mandi tobat itu kayak mandi basah semua. Terus yang kedua salat sunat tobat 2 rakaat. Yang ketiga banyak istighfar mohon ampun.
Yang keempat, sholat 5 waktu jangan tinggal. Berbaiki amal ibadah dengan ilmu agama, cari ilmu agama. Itu yang kelima. Yang keenam, banyak zikir, banyak baca Quran. Nah, insya Allah hati itu lembut dan gampang menangis. Ibu kenapa menangis? Banyak dosa, banyak maksiat. Oh nggak banyak maksiatnya? Oh hebat kalau gitu ya. Ingat orang tua, banyak dosa sama orang tua. Orang tua masih ada? Hah? Tinggal bapak. Belum maksimal ya berbakti sama orang tua ya. Nah, ya. Bagus ya, bagus menangis sekarang ketimbang nanti kita menangis di alam kubur. Kalau kita menangis di alam kubur udah nggak ada lagi manfaatnya, betul kan? Siapa yang nolong? Ya, bagus nangis sekarang, menyesal karena belum maksimal berbakti sama orang tua, karena banyak nyakiti orang tua, ya kan? Nah, karena menzalimi durhaka sama orang tua, karena belum bisa berbuat yang baik, berbuat terbaik untuk orang tua, ya kan? Nah, itu perlu ditangisi itu. Nah, ya, jadi bersyukur itu ini hidayah dari Allah ya, karunia Allah dikasih sama ibu. Ya, dengan menangis hati kita bersih. Nah, itu dia manfaatnya. Dengan menangis, insya Allah gugur dosa-dosa kita. Dengan menangis turun rahmat Allah. Allah suka sama hamba yang menangis. Tapi bukan menangis karena nggak ada duit, bukan menangis karena nggak dapat rezeki. Itu Allah murka, ya. Karena Allah maha kaya. Tapi menangis karena dosa-dosa. Ya Bu Bet, apa kabar? Kenapa terlambat? Bersiap muhasabah. Biasanya rajin, nggak terlambat. Tapi nggak apa-apa daripada tidak. Ya. Nah itu. Jadi menangis karena dosa itu sangat dianjurkan. Ya, menyesal. Nah itu. Jadi mulai sekarang nanti pulang balik. Coba di rumah mandi tobat, salat sunat tobat 2 rakaat, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian habis istighfar, salat 5 waktu, jangan tinggal. Kalau satu aja yang tinggal nggak ada artinya. Kemudian cari ilmu agama, perbaiki amal ibadah dengan ilmu agama. Yang keenam zikir banyak, yang ketujuh baca Quran. Itu aja lah dulu coba amalkan. Yang 6 itu atau 5. Nanti akan saya tambah lagi amalannya. Kemudian mulai sekarang kalau orang tuanya masih ada, coba berbakti, ya, jangan susahkan. Kalau kita nggak bisa ngasih duit, jangan nyusahkan dia, jangan nyakiti hatinya, ya. Itu. Jadi biar apa maunya dia, suka hati. Tapi ingat, sepanjang itu yang tidak dilarang oleh Allah, ya. Nah, tapi kalau sudah melanggar hukum-hukum Allah, aturan Allah, nah kita kewajiban untuk menasihati. Kalau dia belum mau, jangan kita paksa, jangan kita bentak. Jangan kita marahi. Ya, ingat, dosa yang langsung disegerakan oleh Allah di dunia adalah dosa sama orang tua. Ingat itu. Kalau kita nyakiti orang tua, langsung Allah kasih azab sama kita. Ya. Nah, berbagai macam Allah kasih musibah. Bisa kita susah untuk cari ilmu, bisa hati kita nggak tenang, bisa rezeki kita seret, bisa kita dibuatnya temperamen, suka marah-marah. Jadi berbagai macam musibah yang Allah kasih, ya. Bisa hati kita dengki, iri, bisa jodoh kita terlambat. Nah itu buah dari kita durhaka sama orang tua. Makanya ridha Allah itu terletak kepada ridha orang tua, betul kan? Itu hadis itu kan? Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah juga terletak pada murka orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua nggak ridho, nggak suka sama kita, sakit hatinya dengan kelakuan kita, Allah nggak akan ridho, nggak akan suka sama kita. Coba mau tinggal di mana kita, Bu, Pak? Kalau Allah udah nggak suka, betul? Ya kan? Demi Allah nggak selama kita dunia akhirat. Nah ini saya punya mama, alhamdulillah, tinggal satu nih mama saya di sini. Nah, saya betul-betul jaga, jangan sampai menyakiti hatinya. Dan ingat, kalau kita berbakti, surga dunia kita dapat. Kita mendapat rezeki, ketenangan hidup, keberkahan hidup kalau kita berbakti sama orang tua. Jadi jangan sia-siakan. Nanti kayak jemaah saya nanti, ya, nyesal dia, ya, nyesal menderita sekarang itu. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan orang tuanya, durhaka sama orang tuanya. Ustaz, kemarin saya
rukyah di Pancing. Pancing tahu kan? Jadi jalan Pancing. Jauh. Itu orang tuanya sakit. Gini juga kumpul, saya suruh kumpul. Mereka menyia-nyiakan orang tuanya yang sakit, bapaknya. Akhirnya apa? Menderita anaknya. Ya, ada yang susah dapat jodoh, pekerjaan, ada yang susah ibadah, ada yang hatinya nggak tenang. Kenapa bisa gitu Ustaz? Ya, karena ibu tengok bapak sakit, kalian sia-siakan, kalian marah-marahi, kalian nggak sabar, kalian sakiti. Inilah akibatnya kalian. Saya ceramahi mereka anak-anaknya, abang-abangnya itu, keluarganya. Saya kumpulkan. Ada saya yang masukkan di upload di YouTube. Udah buka bapak? Nah, tengok judulnya apa? Tergerak hati untuk ibadah setelah diruqyah. Dan tengok Bu Betty, YouTube saya yang terakhir sudah saya upload. Baru kemarin jalan Pancing sana jauh non. Nah, itu mertuanya kawan saya ketika kami ngantar anak di Pak Yudi namanya, ngantar anak di Riau Gontor, Pesantren Gontor. Di mertuanya itu dia bilang sakit stroke udah lama, tapi menderita. Anaknya nggak peduli, ada pun sebagian yang peduli, itu pun nggak ikhlas, marah-marah. Kalau sakit dimarah-marahin. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut ruqyah. Ya, jadi mulai sekarang ya bertobat ya. Nah, tidak hanya bapak ibu, saya pun juga begitu.